Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah mendapatkan izin dari Re, seorang penulis yang mengisahkan ceritanya di platform Kaskus. Untuk teman-teman yang pengen tahu cerita dari Re yang lain, teman-teman bisa langsung kunjungi aja ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Seperti apa kisah-kisahnya? Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini selengkapnya. Pesugihan janin. Teh Yuyun ini sebetulnya mempunyai bisnis sebuah ruko yang menyajikan produk barang grosiran. Suaminya bekerja sebagai penjual nasi goreng malam. Sementara anak-anaknya yang sudah berumah tangga, semuanya telah mempunyai rumah masing-masing dan jarang mengunjungi Teh Yuyun. Aku yang notabene adalah orang yang rajin ya, demi uang, seringkali nongkrong di sekitar rukonya, menunggu dia menyuruhku untuk mengantar beberapa barang. Hingga saat itu, Teh Yuyun muncul dan langsung menegurku. Jangan pusing soal anakmu nanti, rezeki udah ada yang ngatur, asal cari pakai cara halal, semuanya pasti ada jalan. Ucapnya tiba-tiba. Kok tahu sih istri saya lagi hamil? Tanyaku penasaran. Tahulah, ingat, jaga istrimu betul-betul. Apalagi saat hamil seperti ini, jangan terlalu kecapean, apalagi malam hari. Cuti lembur dulu aja kalau bisa. Lanjutnya yang sukses membuatku tersipu malu. Iya teh, jawabku singkat. Pernah ada yang rumah nggak buat nawarin jasa menggugurkan kandungan? Selidiknya. Nggak pernah kalau ke rumah. Tapi kalau di DM mah ada. Tapi ke istri sih bukan ke saya. Dia kan aktif di Instagram. Jelasku. Isinya apa? Tanyanya lanjut. Pokoknya iklan gugurin kandungan tanpa resiko sih. Emang iya teh, ada yang begituan? Aku balik bertanya. Taeyun pun menjawab. Di dunia ini hampir tak ada yang mustahil, Re. Hampir, ujarnya sambil menawarkanku sebatang rokok. Lalu ia pun menyerut rokok miliknya, menghembuskan asap ke sembarang tempat, lalu mulai bercerita. Janin yang dikandung seseorang bisa diambil dan dijadikan budak oleh bangsa jin. Jika janin itu bagus, biasanya akan diangkat menjadi pangeran atau mahapatih. Ada pula yang secara sengaja digugurkan dengan cara gaib. Apapun alasannya, membunuh, tetaplah membunuh. Waktu itu, Teteh masih sangat muda, usia belasan tahun jika tak salah ingat. Teteh bekerja di rumah orang kaya sebagai pembantu yang mengurus keperluan sehari-hari. Masak, nyuci, beres-beres rumah, kadang juga ikut keluarga majikan berlibur. Anggota keluarga majikan Teteh itu ada Pak Han, Bu Han, sama Nonyan. Nama asli saya samarkan ya, pakai nama panggilan palsu yang bohong. Kita lanjut. Orang tua Nonyan ini keduanya sama-sama punya perusahaan besar di bidang industri dan pangan. Otomatis, Nonyan jadi kurang diperhatikan. Kadang saya atau tukang kebun yang sering menasihatinya setiap hari. Anak gadis yang baru matang, banyak godaannya. Teteh jadi merasa prihatin karena Nonyan jarang mendapat kasih sayang yang cukup dari kedua orang tuanya. Makanya, Teteh memperlakukan dia layaknya adik Teteh sendiri. Namun sayangnya, waktu itu ketika Nonyan mulai sering memberontak, mungkin pubertas kali ya, hampir semua peraturan rumah dia langgar. Teteh juga sampai kewalahan menghadapi kelakuannya itu. Beberapa bulan kemudian, sikap Nonyan sedikit membaik. Tepatnya
saat dia mencoba bisnis kecil-kecilan dengan berjualan produk kosmetik. Kadang dia juga cerita kalau pembelinya datang dari mulut ke mulut, garansinya yang dia berikan memang cukup menggiurkan, tidak cantik uang kembali. Tulisan itu selalu ia sematkan pada setiap produk yang ia jual. Teteh lihat memang tak pernah ada keluhan apapun dari pelanggannya. Malah setiap hari jumlah produk yang terjual selalu meningkat. Alhasil, kesibukannya selain bersekolah pun bertambah. Kemudian ada pembeli muncul nih ke rukonya Teh Yuyun. "Punten teh, ini titipan biasa." Seorang pembeli muncul menyerahkan sepotong kertas coklat berisi pesanan barang yang harus dibeli. "Sebentar ya." Teh Yuyun melangkah pergi menuju Kang Ujang yang sedang menata barang. "Jang, ini siapin," perintahnya. "Siap teh," balasnya sambil menerima kertas itu. Lalu Teh Yuyun kembali duduk bersamaku, menyesap kopi dan tembakau pelan. Malam itu cuaca cerah, bulan terlihat anggun di langit yang menggelap sejak maghrib. Berbanding terbalik dengan kondisi Nonyan yang tengah mengerang kesakitan sambil menekan perutnya kuat-kuat. Semua orang di rumah itu panik. Pak Han dan Bu Han segera membawanya ke rumah sakit. Lalu setengah jam kemudian telepon rumah berdering. "Yun, tolong siapkan baju buat Ian nginep di rumah sakit. Nanti bapak jemput sekalian kamu ikut buat nungguinnya di sini ya." Suara Bu Han terdengar dengan beberapa perintah untukku saat itu. "Baik Bu, saya siapkan sekarang," jawabku yang kemudian percakapan itu ditutup. Singkat cerita, Teteh sudah tiba di rumah sakit, di bangsal di mana Nonyan tergeletak di atas kasur tak berdaya. Sementara Pak Han, Bu Han pergi karena mereka besok harus tetap mengurus bisnisnya masing-masing. Malam pertama hingga malam ketiga tidak ada yang terjadi. Kata dokter, Nonyan menderita sakit mah akut, jadi harus melakukan perawatan secara intens. Entahlah. Saat itu Teteh tak paham yang hanya lulusan SD. Namun saat malam keempat, Nonyan kembali mengerang. Kali ini rangannya sangat keras, hingga suaranya dapat terdengar sampai bangsa sebelah. "Sakit teh, sakit," ucapnya sambil memegangi perutnya. Suster yang datang bersama dokter langsung memberikan tindakan. Teteh keluar takutnya mengganggu. Dan setelah 15 menit, dokter keluar. Tak lagi terdengar erangan Nonyan dari sana. "Kenapa dok?" tanyaku. "Sebetulnya saya juga kurang paham dek Yan, ini sakit apa. Hasil ronsen juga gak menunjukkan kerusakan apa-apa," jelasnya. "Lalu harus gimana ini dok?" Teteh kebingungan. "Kayaknya rumah sakit ini udah gak sanggup. Saya khawatir kalau dek Yan menderita komplikasi atau penyakit yang lebih berat," jelas dokter itu yang lalu pergi meninggalkanku dalam kebingungan. Aku segera masuk, duduk di samping ranjang Nonyan yang sedang terlelap. Air mukanya masih menunjukkan rasa sakit yang ia derita. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba suara tangis anak bayi terdengar entah dari mana. Dilanjut dengan bangunnya Nonyan dari tidurnya. "Ampun, ampun," ucapnya sambil menutup wajahnya. Teteh semakin kebingungan. Lalu dokter yang tadi Teteh panggil hanya untuk mendengar jawaban yang sama. Orang tua Nonyan juga Teteh hubungi. Keduanya seolah saling melempar tanggung jawab terhadap kondisi Nonyan. "Pokoknya gini aja Yun, kamu urus dia sampai sembuh. Butuh biaya buat apa aja nanti saya kirim." Pak Han maupun Bu Han, keduanya berkata dengan jawaban yang sama. Dan kemudian pun aku bertanya nih sama Teh Yuyun. "Zaman dulu nelpon pakai apa teh?" tanyaku penasaran. "Ribet pokoknya rek. Teteh nelpon ke kantor, baru dari kantor terusin ke Pak Han atau Bu Han, itu juga balasannya lama, gak langsung dijawab," jelasnya. Kemudian Teh Yuyun melanjutkan ceritanya kembali. Dalam kondisi serba bingung itu, Teteh coba doa di musola rumah sakit. Teteh gak tahu ini urusan nyawa anak orang bakal gimana nantinya. Lalu seorang bapak-bapak yang kelihatan umurnya mungkin kepala 5 negor Teteh saat itu. "Susah neng, si non mesti nguburin bayinya dengan cara yang benar, baru bisa sembuh," ucapnya tiba-tiba. "Maaf pak, saya gak paham," jawab Teteh saat itu. "Ya sudah,
Sini ikut saya, biar si Non yang jelaskan, ajaknya pada Teteh. Sepanjang lorong menuju bangsal yang Nonian tempati, kami sama-sama diam. Teteh gak kenal dia siapa, tapi dia bisa tahu di mana Nonian dirawat. Sesampainya di samping ranjang Nonian, orang itu mengusap dahi Nonian. Tepatnya seperti mengusap dahi. Soalnya gerakannya hanya mengibas pelan, tangannya di udara, tepat di atas dahi Nonian. Selang beberapa saat, Nonian kembali bangun, lalu menangis. Maaf Pak, maaf Bu, maafin Yan, maaf, ucapnya berkali-kali. Coba kamu jelasin yang jujur, biar kita bisa tolong, ujar orang itu. Saya hamil, lalu saya gugurin kandungan saya di seorang dukun daerah S. Katanya janin di perut saya bakal hilang tanpa sakit. Bahkan saya disuruh untuk berjualan sesuatu. Katanya janin itu bakal jadi pembantu saya supaya saya bisa kaya. Jelasnya dengan iringan tangis. Istighfar Non, terus janinnya Non kemanain? Tanya Teteh. Yang gak tahu Bi, yang gak tahu. Saat itu perut Yan cuma dijampi-jampi terus tahu-tahu hilang janinnya, jawab Nonian masih dengan sesenggukan. Setelah mendengar hal itu, Nonian diusap rambutnya oleh orang itu, lalu pingsan. Gimana Pak? Aku sungguh tak tahu harus apa. Pesugihan janin. Cuma itu yang bisa saya bilang. Saat ini masa waktunya sudah habis, jelas Bapak itu. Setelah keheningannya berlangsung lama, akhirnya beliau keluar ruangan. Paginya, Nonian kembali mengerang hebat selama beberapa jam, lalu meninggal kemudian. Innalillahi. Kemudian aku bertanya pada Teteh, terus sampai meninggal Teh? Tanyaku mengkonfirmasi. Iya, jadi janinnya sebagai perantara, sementara tumbal sebenarnya adalah Nonian sendiri, jawab Teh Yuyun yang kemudian berdiri. Terus gimana tanggapan orang tuanya? Tanyaku lebih lanjut. Gitu aja, sedih sehari, besoknya kerja lagi, jawabnya singkat. Teh, terus itu bapak-bapak yang itu siapa? Aku mengejarnya karena penasaran. Kilawuh, jawabnya singkat. Mungkin perasaanku, namun nama itu ditekan dengan nada sedih sekaligus penghormatan. Baiklah, kita masuk ke part berikutnya. Mitaku Malang, Mitaku Kenang. Di part Mang Ian Warung, Kupu-kupu Malang. Saya akui saya bukan orang menyukai keramaian kota. Saya lebih memilih untuk hangout sendiri atau maksimal bertiga di satu tempat yang tidak terkenal. Warung misalnya. Logikanya kan siapa sih yang mau nongkrong di warung berjam-jam? Enak loh itu, padahal. Apalagi kalau dikasih-kasih Bon. Mang, kopi hitam satu ya, jangan pakai gelas plastik, suruhku pada Mang Ian. Cie, ramah lingkungan, balasnya sambil menyeduh kopi pesananku. Kan kalau pakai gelas plastik lebih mahal gope, ujarku. Ngiri terus, Bang Iat malah mengejek. Saat itu pukul 22.30. Kurang jelas apa ya nulisnya. Udah pakai 22.30, udah pakai malam pula. Soalnya Mbak Mita ya, ini nama yang aku dengar dari orangnya sendiri nih. Baru aja mampir. Rokok biasa satu Om, pintanya dengan suara manja. Meski masih ada bass di situ. Mita nih. Tumben Mbak, Mas, Mbak baru keluar, canda Mang Ian padanya. Panggil aja Mita sih, lebih cakep kan? Kesalnya sambil menyedot rokok filter berwarna putih yang ia beli. Iya deh Mita, biasanya lebih malam, lanjut Mang Ian. Biasalah panggilan duluannya, jawabnya sambil pergi meninggalkan kami. Gayanya saat menaiki ojek pangkalan membuatku merinding geli. Dipeluk dengan manja sang ojek. Saya jamin raut mukanya pasti tak karuan. Setelah batang hidungnya sirna menjauh, barulah aku berani berkomentar. Berani amat Mang candain begituan, ujarku saat itu. Apapun bentukannya itu masih orang Rek. Meski sedang tersesat, bukan berarti kita boleh menghakimi, jawabnya bijak.
Abis nonton apaan, Mang? Tumben bijak, curigaku. Kotelen Thailand. Jawabnya malu. Pantes, responku sambil menyeruput kopi yang masih panas itu. Emang di Thailand banyak itu ya? Oke, lanjut aja dah. Berhari-hari kemudian kesibukanku cukup padat, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya berkutat dengan pekerjaan biasa tanpa akhir. Hingga rasa rindu nongkrong di warung hingga tiba-tiba saatnya me time. Semangatku sambil meninggalkan kamar kos. Di jam yang sama, saya meluncur ke tempat biasa. Motor matic saya laju dengan santai. Sempat berpapasan dengan Mbak Mita, namun saya terlalu takut untuk menyapa. Akhirnya saya tinggalkan dia berjalan sendiri. Bedanya, kali ini dia tidak menuju ke arah jalan raya, tapi dia berjalan ke dalam kompleks. Libur kali ya, gumamku sambil terus menjauh. Pesanan biasa tersaji, kopi hitam dengan gelas kaca terhidang di atas meja kecil sekedarnya. Kok baru kesini lagi, Re? Sibuk bener ya? Mang Ian basa-basi. Oh Mang, namanya juga nyari duit, bahasku. Emang, Mbak Mita libur ya? Gua tadi lihat dia jalan sendiri tapi ke arah dalam, lanjutku. Hah? Lu gak tahu ceritanya, Re? Mang Ian memulai. Ya, ketinggalan apa nih gua? Sesalku. Jadi gini, Re. Tengah malam, beberapa hari yang lalu, datang 3 orang berbadan tegap. Awalnya mereka beli rokok 3 bungkus, minuman dingin 3 botol, terus pada duduk nongkrong di depan warung. Mereka ngomongin hal-hal yang gue sendiri kurang paham, Re. Sampai akhirnya salah satu dari mereka nanyain sesuatu. Mang, tahu orang yang namanya Adi nggak? Dia tinggal di sekitar sini, katanya dengan menunjukkan foto KTP. Waduh, saya sudah lama di sini, tapi baru denger ya, Pak. Tapi alamatnya bukan kota sini tuh, Pak. Apa jangan-jangan yang ngekos kali ya? Gue jawab sebenar mungkin, soalnya tahu ini orang pasti bukan orang biasa. Kosan yang paling banyak dihuni di sini di mana ya, Mang? Orang itu lanjut bertanya. Akhirnya ya gua tunjukin tuh arah kemana mereka pasti pergi. 5 menit kemudian mereka semua bubar. Bentar Mang, bukan orang biasa maksudnya gimana? Potongku. Kayak polisi yang nyamar, Re, jawabnya. Oh oke paham, lanjut Mang, pintaku. Ya Re, Mamang lanjut ya. Terus pas gua mau tutup, orang-orang itu pada balik ke warung, nongkrong kayak tadi selama setengah jam. Pas bayar gua tanya, ketemu Pak orangnya? Gua tanya, soalnya penasaran. Ada Mang, tadi ketemu sama yang punya kos. Saya salah sih nyarinya. Hahaha. Orang itu ketawa garing, aneh. Ketawa kok masih ada tegas-tegasnya. Salah gimana Pak? Kan Bapak bawa foto KTP-nya kan? Lanjutku semakin penasaran. Soalnya orang-orang sini taunya dia namanya Mita, jawabnya sambil sedikit terkekeh. Oh alah, yang itu toh. Emang Mas Mita kenapa, Pak? Gua agak ngakak pas begini, tapi habisnya malah kasihan juga. Beliau meninggal terkena kecelakaan tabrak lari di jalan XX. Pelakunya sedang dicari, jelasnya kemudian. Innalillahi, ucapku. Dan aku pun bertanya ke Mang Ian. Serius lu Mang? Tanyaku tak percaya. Iya kan makanya ini gue cerita, gara-gara lu tadi papasan sama dia. Jawabnya kemudian. Salah waktu gue kesini malam-malam. Sial bener gue, umbatku. Hati-hati aja lu baliknya, Re, ujarnya wanti-wanti. Kata Mang Ian ku resapi dengan sungguh-sungguh. Sedikit menyayangkan Adi alias Mita meninggal dengan keadaan seperti itu. Sedikit pembelajaran bahwa maut memang tak pernah datang dengan pemberitahuan. Entah saya pantas atau tidak berkata seperti ini. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak baik kadang menjadi kesempatan untuk mereka agar dapat menggoda manusia. Kita lanjut ke part berikutnya ya. Mang Adul ojek online. Offline aja Mbak. Ya,
Cerita ini ada kaitannya dengan cerita kupu-kupu malam yang tadi ya sebelumnya itu ya, yang ada di artikel Mang Ian Warung. Itu pun hanya sekedar asal mula siapa Mbak Mita ini. Oke, kita lanjut. Kang Adul, gimana orderan hari ini? Tanya Rahmat saat kami bertemu di tongkrongan biasa. Beres nih, tutup poin 1, lumayan lah. Tinggal ngejar tutup poin 2, syukur-syukur bisa tutup poin 3. Jawabku. Wih, gacor nih, start jam berapa tadi pagi? Lanjut Rahmat bertanya. Jam 5 pagi, habis subuh langsung on beat nih, ujarku. Emang udah paling beda kalau punya tanggungan, jadi rajin, respon Rahmat sambil menyimpan helmnya, lalu duduk bersamaku. Tak lama, Bambang tiba. Berdua aja udah kayak ban motor. Komentarnya saat melihat kami. Nah sekarang kan bertiga, ban becak dong, balasku. Gini amat ya kalau bapak-bapak bikin jokes, katanya miris. Gua masih belum jadi bapak-bapak nih. Rahmat tiba-tiba nyeletuk. Makanya Kimpoy, ujarku dan Bambang berbarengan. Bodoh ah, ucapnya sambil menggeser pantatnya, memberi ruang Bambang untuk duduk bersama. Gua ada kabar. Lu pada yang suka ngalong mending libur dulu dah kalau bisa. Kalau nggak kondusif, katanya membuka percakapan. Tawuran geng lagi? Tanya Rahmat. Bukan tawuran geng, tapi setan, jawabnya dengan pasti. Setan tawuran? Aku kebingungan. Kagak gitu Adul, lagi ada setan yang suka keliaran kalau malam, jawabnya dengan nada kesal. Iyalah, setan mah malam keliarannya, kalau siang itu ojol, gimana sih? Rahmat menimpali. Codot, nih gue ceritain biar pada jelas, balasnya saat itu. Gua pan demen banget tuh ngalong ya, orderan banyak, saingan dikit, tips juga gede dari penumpang. Kemarin lusa gua ngalong kayak biasanya, start on beat dari rumah jalan ke sini sambil nyari orderan. Kali aja nyau di jalan. Sayangnya kagak dapet, sial banget dah. Salah gua sih jam 10 baru keluar. Orang yang mau main malam juga udah pada berangkat. Niat hati mau lanjutin arah ke daerah DG, nungguin pemain malam pada kelar, atau ngejar orang hotel pada bubar. Baru aja lewatin gerbang belakang komplek perumahan, terus mulai masuk sektor sekolahan. Gua lihat ada orang jalan ke arah depan. Dari postur badannya sih ini cewek, pakai rok mini, jaket putih, rambutnya digerai punggung. Bahkan dari jarak 5 meter aja wangi parfumnya udah kecium. Gua kira ini pasti cewek pemain malam kan. Langsung dah tuh gua deketin. Mau kemana Neng? Gak ojek aja? Offline aja deh, harga mah samain aja di aplikasi. Gua tawarin tuh kan. Itu cewek nengok. Kaget dong gua, kirain cewek beneran. Taunya cewek KW. Ya udahlah, ya namanya juga nyari duit, gua kuat-kuatin. Kemudian aku bertanya, ngapa lu takut bang sama cewek jadi-jadian? Tanyaku sedikit penasaran. Orang kayak begitu kadang suka nekat Dul, jawabnya. Lah, mereka tuh jadi gitu kan nyari duit juga. Kagak bakalan lu diperkosa seenak jidat, ujarku. Gua geli kalau tiba-tiba pas lagi jalan bonceng dia, terus gue digrepe buat ditawarin main. Jiwa laki-laki suci yang gua jaga buat bini bisa tercemar Dul. Alasannya menurutku cukup masuk akal sih. Lanjut kagak nih, tawarnya. Ya deh lanjut, jawabku. Nah dia jawab tawaran gue buat ngojek. 20 ya mang. Dia nawar nih. Biasanya kalau di aplikasi 30 sampai DG. Gue gak mau kalah nih. Ke jalan XX mang, lanjutnya. Oh ya kalau ke situ emang 20. Ya udah ayo deh. Gue kasih helm tuh. Pas tangannya keangkat buat ngambil helm, gue lihat ada yang aneh. Aturan kan siku orang itu cuma bisa nilep ke depan ya. Lah ini siku kanan dia nilep ke belakang. Anjir lah, ini orang patah tulang apa gimana gitu kan. Pas dia pegang helm, langsung jatuh. Biar saya ambilin aja, kata gue nih. Soalnya kan ya tangannya begitu. Gue gak tega dong.
Dasar codot buntung, bangke anjim, kakinya kagak ada. Maksudnya gimana bang? Rahmat yang kini memotong cerita itu. Kagak ada Mat, kagak ada. Bukan kagak napak, tapi emang kakinya kagak ada, jawabnya menggebu-gebu. Dia cuma punya badan sepinggang doang gitu. Aku memastikan. Iya Dul, dari pinggang ke bawah emang kagak ada. Melayang dia, bangsul pokoknya, ujarnya tak kalah heboh. Lah pas lu pertama kali lihat emang kagak nyadar apa? Rahmat protes. Gurita jarum, gua pan tadi udah nyebutin. Ini kejadian pas lewat sektor depan sekolahan yang kalau malam emang gelap. Tampaknya Bambang emang kesel nih. Ya maaf, pan cuma nanya. Ya udah ge, lanjut, timbal Rahmat yang sambil membetulkan posisi duduknya. Nah jadi lihat kejadian kayak begitu, gua ngeper setengah sadar. Gua yakin ini setan. Begonya, setelah gua ambil tuh helm, gua malah lihat kepalanya. Dan itu yang bikin gue paranoid sampai sekarang. Lehernya patah juga. Posisinya tuh kepala ngegantung gitu aja ke kanan. Bener-bener setan kagak normal. Setan alas. Gue teriak gitu sambil kebut ke arah gerbang depan komplek. Boro-boro dah lanjutin kalong ke DG. Gue putar balik ke rumah. Abis itu gue demam semalaman. Astagfirullah, ini hari gue baru baikan, terus lanjut on bed lagi. Tapi kapok lah. Kagak mau dah gue ngalong lagi sebelum itu setan ada yang urus. Apa jangan-jangan itu si Mita ya? Curiga Rahmat. Mita siapa Mat? Tanya Bambang. Itu bang, rumah gua pan deket kosan Pak Haji. Si Mita yang cewek KW itu tinggal di situ. Terus pas malam kapan gua lupa ada ribut-ribut, ternyata ada pokis nyari saudara Mita. Ketemu sama Pak Hajinya, terus diceritain. Katanya si Mita kena tabrak lari sampai meninggal di tempat. Mayatnya aja gak sengaja ketemu sama tukang nasgor yang lagi lewat jalan XX. Jelas Rahmat. Wah, mesti rada diurus kalau gini. Penasaran apa gimana ya dia? Aku pun ikut memikirkan hal itu. Lu kenal orang pintar gak Dul? Tanya Bambang. Coba gua kontak si Re malaman ya. Dia jam segini kadang masih gawe. Kali aja dia ada kenalan, jawabku. Gua tunggu dah kabarnya, tutup Bambang. Orderan masuk. Gua duluan ya. Pamit Rahmat. Jemput di mana? Tanyaku. Depan sektor sekolahan, tujuan ke jalan XX. Jawabnya sambil berlaru terburu. Baru jam segini, saya tanya belum keluar Dul, kalem. Soalnya Bambang melihat kegusaranku. Iya sih, tapi kalau gitu apa dia nggak takut kalau malam motornya ada sesuatu gara-gara jemput orang di tempat yang bekas lu ditampakin? Tanyaku kemudian. Biarin, kalau ada apa-apa ntar juga cerita, jawabnya acuh. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Cerita dari Ray akan dilanjut ke bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.